Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra Taufik, Pusat Urusan Internasional CAS Your Future Start Here. Dan bersama saya sudah hadir tamu istimewa, narasumber kita, Bianca. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Bianca ini merupakan Awardi ISMA 2024. Sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu ya pada Bianca, dan tujuan negaranya beda dengan ISMA lainnya, dan ini pertama kali dan pembukaan perdana mahasiswa Universitas Riau lolos di program ISMA dengan tujuan negara Rusia. Nah, ini menarik ya. Wah, jumpa Mamang Putin dong. Oke. Kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan Alin. Boleh perkenalkan dirinya dulu, Alin? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Lina, biasa dipanggil Alin, dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, pertanyaan saya, Alin, kenapa Rusia? Kenapa Rusia? Karena kita ada perbedaan culture dan perbedaan musim ya antara Indonesia dengan Rusia. Di Indonesia tuh mostly kan tropis, sementara di Rusia tuh seperti yang kita tahu negara dingin. Terus juga di culture-nya sendiri perbedaannya tuh ada banyak gitu. Kalau misalnya di Indonesia banyak tari tradisionalnya kayak misalnya di Minang, di Jawa pun juga udah beda. Sementara kalau misalnya di Rusia itu terkenalnya di culture-nya itu kayak misalnya ada balet, orkestranya, ada komposer yang terkenal, bahkan juga ada penulis-penulis buku terkenal dari Rusia. Jadi itu mengapa saya interest untuk meng-apply di Rusia. Kenapa bukan Eropa, Amerika? Saya ada interest juga ke Eropa, tapi lebih menarik perhatian saya itu Rusia sih, Pak. Rusia ya? Memang pengen jumpa dengan Mamang Putin nih nampaknya nih ya. Oke. Baik, Alin, di Rusia ini apakah universitasnya apa yang dituju yang berhasil lolos program ISMA ini? Universitas yang saya tuju di ISMA kali ini itu Lomonosov Moscow State University, berlokasi di Moskow. Moskow, Iya. Oh, di pusat kotanya betul ya? Iya, langsung di pusat Oke, kenapa tidak di kota lain, di Ukraina mungkin yang baru, atau negara yang dekat ke Polandia? Moskow lebih interest menurut saya karena ya itu culture-nya, pusatnya di sana untuk Rusia, pusat perkembangan Rusia, sejarah-sejarah Rusia. Oke, memang dari kecil ya, atau dari waktu kuliah nih tertariknya ke Rusia nih? Kalau dari kecil udah tahu ada negara Rusia. Oke. Apalagi ada series Masha and the Bear. Oh, Masya Allah. Iya, ya kan gara-gara Masya Allah nih, ingin ke Rusia nih. Enggak sih, Pak, tapi kalau Enggak ya? interestnya emang karena culture-nya aja. Oke, ini pilihan pertama, kedua, atau ketiga nih di ISMA? Alhamdulillah keterimanya di Lomonosov karena ini pilihan pertama sih, Pak. Masya Allah. Jadi di pilihan pertama ya, langsung lolos ke Rusia. Dan di pilihan kedua, ketiganya apa nih? Pilihan kedua saya ada University of Waikato di New Zealand sama University of Zagreb, pilihan ketiga di Hungari. Oh, New Zealand ya, kutub selatan ya. Iya. Satu kutub utara, satu lagi di Hungari. Iya. Oke, tapi lolosnya di pilihan pertama malah. Iya, ke kutub utara. Wah, ini nggak semua orang ini tertarik ke Rusia ya. Ini Alin termasuk salah satu yang unik nih ya. Nah, mengenai kegiatannya, Alin nih ikut di program ISMA yang mana nih? Kan ada 3 tuh, ada reguler, ada affiliate, ada mandiri. Nah, Alin ikutnya yang program yang mana? Karena saya kebetulan penerima beasiswa KIPKA, dan tahun ini juga tahun pertama afirmasi buka, saya langsung coba apply di di bagian afirmasi. Oh, jadi ini di bagian afirmasi ya? Iya. Boleh tahu apa perbedaan afirmasi dengan jalur reguler? Kalau untuk perbedaannya sendiri, jalur reguler itu bisa diikutin semua orang, tapi kalau misalnya afirmasi ini khusus untuk penerima KIPKA atau daerah 3T. Oke, penerima KIPKA. KIPKA.
KIPKA, kepanjangannya? Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Oke. Ini baru salah satu ini ya, peserta dari UNRI penerima KIPKA ya yang lolos ya. Iya. Oke, kita ada 8 dan sebelumnya kita sudah pernah wawancara juga Awardi ISMA tahun 2023 dengan Jerry dan juga Kanza. Terakhir kita wawancara dengan Aisyah dan ini dengan Alin ya. Alin tahu informasinya ikut ini dari mana sih? Jadi kebetulan waktu pas pertama kali maba itu ada nama Awardi 2021. Bang Bait pergi ke Spanyol. Bang Bait, seniornya ya. Senior ya. Lu Baitnya cerita atau lihat informasinya dari mana? Nah, dosen karena itu kan sering nge-share tentang Bang Bait, ayo kita pergi ke luar negeri. Oke, jadi dari situ terinspirasi ya? Iya, terinspirasi. Oke, Bang Bait dari program Awardi ISMA yang pertama ya? Iya, Spanyol. Spanyol. Oke, nah setelah itu apakah langsung mendaftar sekarang ini di semester berapa nih? Semester 6. Semester 6. Jadi sebelumnya pernah daftar nggak di semester 4? Karena ini kan hanya boleh diikuti semester 4 dan semester 6. Sebelumnya semester 4 ada kepingin untuk daftar, tapi Niat sudah. tapi masih belum mantap, jadi coba lagi di tahun depan. Tapi belum daftar ya? Belum. Beda dengan Aisyah ya. Kalau Aisyah semester 4 dia sudah coba, nggak lolos, dia coba lagi di semester 6. Nah, jadi berarti memang dipersiapkan secara matang lah untuk ikut di semester 6 ini ya? Iya, Pak. Oke. Dan yang mendorong Alin untuk ikut program ISMA ini siapa kira-kira? Keinginan dari diri sendiri sih. Jadi waktu itu mikir kan kayak 4 tahun jadi mahasiswa nggak ngapa-ngapain kan kayak hanya di Indonesia ya? Belajar aja di Indonesia. Belajar aja. Padahal ada kesempatan, kenapa nggak kita ambil? Jadi, itu jadi salah satu alasan kenapa apply di ISMA. Bang pernah bercita-cita nih pengen keluar negeri dulunya waktu kecil nih? Pernah sih Pak, sering. Sering malah? Ya. Oke. Terus doang dari kecil nih mimpinya ingin ke Rusia? Enggak, waktu kecil tuh kayak misalnya pengennya ke Amerika atau nanti kadang ke UK, tapi pas udah besar ini apalagi ngeliat ISMA ngebuka dia universitas di Rusia, baru saya memantapkan hati untuk apply di Rusia. Di Rusia ya? Ya pinginnya yang jauh-jauh gitu ya? Oke. Dan bagaimana nih Alin persiapkan diri ini untuk ikut program ISMA? Untuk program ISMA karena dia requirement pertamanya tuh paling penting tentang APT score English proficiency. English ya, English is compulsory. Ya. Jadi itu saya mempersiapkan diri dulu untuk Duolingo, jadi belajar Duolingo lebih rajin, lebih giat. Kemudian aktif ikut organisasi juga membantu untuk ISMA sih Pak. Oh ya, organisasi apa yang Alin ikuti saat ini? Kalau saat ini saya sedang mengajar jadi mentor. Jadi mentor di GSPA, Grup Studi Pengantar Akuntansi. Grup Studi Pengantar Akuntansi di prodinya? Iya, di prodi. Oke, berapa orang itunya? Tutornya? Yang diajarkan? Menti saya ada 13 orang. 13 orang? Oh, jadi udah biasa juga ya? Iya. Wah, ini punya bakat nih jadi dosen nih. Ada sih kepinginan jadi dosen. Kepingin jadi dosen ada? Oke, nanti setelah pulang program ISMA lanjut S2 ya? Insya Allah. Oke, kita tunggu nih Alin nih untuk dosen 5 tahun lagi ya, atau 2 tahun lagi nih. Jadi dosen setelah lulus S2, ini udah selesai tahun ini ya? Tahun depan insya Allah. Tahun depan udah selesai, satunya mau S2, 2 tahun lagi. Tahun keempat udah bisa daftar jadi dosen UNRI ya. Oke. Ya mudah-mudahan nggak diambil orang universitas lain ya. Masa orang tamatan UNRI nggak diperhatikan oleh Universitas Riau nih. Dan di persiapan itu di berkasnya apa aja yang harus persiapkan nih untuk aplikasi ISMA nih? Untuk tahap seleksi berkas itu yang disiapkan ada transkrip nilai dalam bahasa Inggris, kemudian yang kedua surat pernyataan orang tua, sama
KKK, KTP, dan juga surat dari Kaprodi. Susah nggak tuh ngurus surat-surat untuk pendaftaran aplikasi ISMA ini? Alhamdulillah, kajur saya di akuntansi sangat mendukung ISMA, jadi Oh, kajurnya sangat apresiasi ya. apresiasi ISMA. Siapa kajurnya? Pak Rosuli. Oh, Pak Rasuli. Ya. Apa yang beliau support ini untuk pembuatan dokumentasi ISMA ini? Waktu pas kami menyerahkan surat untuk tanda tangan, itu bapaknya tanya-tanya excited gitu kan tentang ISMA. Oh, kamu Ya. mau pergi ke sini ya, mau pergi ke Turki ya, kayak excited. Jadi oke, ini saya ACC. Terus juga ngebantuin nge-scan suratnya. Oke, itu yang dibutuhkan tuh transkrip ya dari prodinya. Transkrip dalam bahasa Inggris. Ya. Ya, di samping itu apalagi administrasi yang harus disediakan? Kalau sudah lolos tahap berkas, itu yang selanjutnya kita perlu surat keterangan bebas narkoba, Pak. Oke, beri pengisian aplikasi di ISMA-nya sendiri ya? Iya. Oke. Kira-kira tuh apa tuh yang diisikan waktu pengisian di aplikasi ISMA ya? Waktu pas untuk tahap seleksi berkas itu informasi data diri seperti ya alamat di mana, terus IPK, nama universitas kuliah, kemudian nanti ada keterangan penanggung jawab dari universitasnya kayak UI-nya. Ya. Terus Boleh tahu IPK-nya berapa? IPK 3,85. 3,85, Masya Allah. Memang betul-betul jenius nih ya. Amin. Oke. Setelah itu? Setelah lulus tahap seleksi berkas, nanti kan kita ada tahap interview. Tahap interview juga sekalian sama isi CV. Ya. CV-nya. Yang diisi di aplikasi ISMA apa aja yang Alin isi? Untuk kurikulum vitae itu ada kayak pengalaman organisasi, terus award yang pernah kita terima, ada juga untuk publikasi itu juga diperlukan, terlebih untuk menambah nilai value kita, keterangan data diri. Itu aja sih. Ini kira-kira nih apa yang menurut Alin yang bisa membuat nilai Alin tuh plus dibanding dengan calon award di ISMA lainnya? Nilai plus. Menurut saya karena itu kan ada juga disuruh isi disuruh isi skill-skill yang kita punya. Oh, soft skill ya. Apa kelebihan soft skill Alin dengan yang lainnya? Kelebihan saya karena saya di jurusan akuntansi, saya punya soft skill untuk menggunakan Mayop, Accurate, sama SAP. Mayop itu apa tuh? Saya taunya Mayop itu minus di kacamata ya. Itu aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Jadi untuk ngatur nanti kalau misalnya kita input transaksinya, nanti langsung keluar laporan. Oh, itu dibutuhkan oleh perusahaan ya. Kalau buka perusahaan harus ada aplikasi untuk akuntansinya. Ya, jadi itu sangat membantu untuk perusahaan. Oh, itu udah menguasai itu ya program Mayop ya. Alhamdulillah sudah, Pak. Apalagi Ada juga skillnya yang lain? Ada lagi? Accurate mirip-mirip sama Mayop. Accurate. Tapi bedanya Accurate itu lebih untuk ke perusahaan manufaktur. Jadi lebih kalau misalnya untuk ada produksi barang di Accurate tuh lebih Accurate yang untuk manufaktur ya. Iya. Kalau yang tadi Mayop lebih untuk perusahaan dagang sih, Pak. Oke. Kalau saya taunya SPSS tuh, apa bedanya dengan SPSS? Atau pernah dengar nggak SPSS? Nah itu aplikasi pengolah data ya, Pak. Pengolah data sama nggak dengan Mayop tadi? Atau beda? Kalau SPSS bedanya sama-sama pengolah data, bedanya kalau Mayop tuh lebih ke akuntansi, Pak. Oh, lebih ke akuntansinya Input ya. transaksi kegiatan di perusahaan. Nanti outputnya baru itu laporan perusahaan. Oke, untuk cash in cash out-nya ya. Iya. Oke. Nah, ini untuk persiapan mental dan fisiknya menjelang tahap wawancara ISMA-nya, apa persiapannya nih? Waktu tahap wawancara itu yang pertama harus prepare mock up interview sama orang lain, terus juga fisik juga sebelum wawancara tuh kalau bisa tidur, makan, jadi kita lebih berenergi dan lebih gampang gitu untuk mikir-mikir jawaban interviewnya. Terus juga mock up interview sangat berpengaruh sih, Pak, apalagi kan sebelumnya saya pernah mock up interview sama Bapak ya. Oh ya, dengan saya ya? Iya. Oh iya, saya ingat nih.
dengan Bianca ya. Alhamdulillah sangat terbantu dengan mock-up interview, terlebih lagi mock-up dengan awardee lain dan juga calon awardee. Ya, kira-kira pertanyaan yang saya berikan hampir mirip nggak dengan pertanyaan yang diajukan oleh interviewer? Pertanyaannya hampir mirip semuanya. Hampir mirip semuanya ya. Iya, hampir semuanya mirip keluar di interview aslinya. Nah, bagaimana pengalaman Alin selama proses wawancara? Apa pertanyaan yang paling menantang dan menarik atau pertanyaan yang kritikal lah pada saat wawancara? Pertanyaannya karena hampir-hampir mirip sama yang Bapak tanyakan, alhamdulillah saya bisa jawab pertanyaan semuanya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang di luar dugaan. Contohnya? Seperti ditanya tentang berapa banyak saudara kamu. Oh ya, Iya, kemudian seberapa intens sih komunikasi sama saudaranya, seberapa intens komunikasi dengan orang tua, dan juga waktu itu saya sudah state tentang masalah kesehatan mental, saya tidak mempunyai kesalahan mental. Kemudian ditanyakan juga seperti apakah kamu pernah berhubungan dengan orang yang mempunyai masalah mental dan bagaimana kamu menanganinya. Jadi kita coba bisa satu-satu dulu ya. Nah, saudara tuh berapa orang tuh, beradik kakak? Saya beradik kakak berdua. Oh berdua. Ya. Alin anak ke? Terakhir. Oh, anak paling bungsu. Iya. Agak manja lah sedikit lah ya. Dikit-dikit ya. Dikit-dikit ya. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya, seberapa sering komunikasi dengan saudara? Oke, intens komunikasi mungkin di saudara dan juga keluarga ya. Iya. Nah, terus apa nih jawaban yang Alin berikan nih? Kalau untuk saudara sendiri memang agak jarang karena kan Kenapa tuh? abang kan sibuk kerja. Oh, abangnya sudah kerja Ya. di kota Pekanbaru juga, kota yang sama atau beda kota? Beda kota, makanya. Oh, dia udah beda kota. Sudah berkeluarga atau belum? Belum. Oh, belum. Nah, Boleh tahu abang Alin siapa namanya? Kevin. Kevin. Iya. Di kota mana abang Kevin? Sekarang lagi di kota Banjarnegara, Pak. Oh, Banjarnegara. Kabupaten. Jauh ya, kerjanya di mana? Jawa Tengah. Di perusahaan, bukan perusahaan, UMKM. Oh, di UMKM. Jadi jarang pulang lah berarti bang Kevin ya? Jarang. Sekali berapa pulangnya? Jarang gitu sih, Pak. Mungkin sekali lebaran lah ya. Iya. Jadi Alin tinggal di sini bersama orang tua aja. Kalau di Pekanbaru sendiri, Pak. Oh, di sini ngekos ya? Iya. Oke. Kampungnya di Kampung orang tua di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oh, kurang awak rupanya. Iya. Oke. Jadi merantau ke Bukit Tinggi di sini ngekos ya. Iya. Tapi alhamdulillah perjuangannya di sini berhasil ya. Alhamdulillah. Ya, ngekos PK-nya 3,85 lagi. Ya. Tuh kerjanya belajar aja itu berarti ya? Oh, enggak, Pak. Terus Saya ada mengikuti beberapa kegiatan organisasi, kegiatan volunteer. Untuk kegiatan volunteernya seperti kegiatan bersama pihak rumah yatim untuk membantu mereka aktif belajar. juga di volunteer di rumah yatim. yatim. Ya. Oke, apa saja tuh kegiatannya tuh? Waktu itu kami ada kegiatan masak dengan dengan anak yatimnya mungkin ya. Ya. Terus ada juga kegiatan mengaji, belajar tentang ujian. Apa nama rumah anak yatimnya? Waktu itu rumah anak yatimnya sih berbeda-beda tiap tahun, tapi di satu tahun di satu tempat di A, tahun depan beda lagi ya. lagi. Tapi kalau untuk nama volunteernya sendiri itu dari Edutansi. Oh, dari Edutansi. Iya. Berarti memang kegiatannya yang berhubungan dengan kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat, tapi objek anak yatimnya tempatnya berbeda-beda gitu ya. Oh, itu salah satu masuk ke kelebihan atau masuk dalam satu kegiatan organisasi di luar kampus ya. Iya. Oke, berarti udah biasa juga ini ya, kegiatan ekstrakurikuler di luar jadwal kuliah atau di luar jadwal kegiatan belajar mengajarnya ya. Iya. Memang aktif juga ini ya, berorganisasi. Dan di saat proses ini wawancara
berapa lama proses wawancaranya? Untuk proses wawancaranya sendiri saya dapat 22 menit. Itu Udah hitung banget ya? kan dia Oh, ada Zoom meetingnya, Iya. tertulis ya 22 menit. ya misal saya masuk jam 9 nanti Oke. keluarnya 9.22. 922. Pertanyaan pertama tuh dari interviewer. Pertanyaan pertama, introduce yourself dulu sih Pak. Introduce yourself dulu. Iya. Eh, Ya, setelah itu Setelah itu ada tentang academic challenges. academic challenges. Tentang apa tuh? Itu relate dengan essay yang Oh, yang kita isikan di aplikasi ISMA ya. aplikasi. Kemudian nanti jawaban dari pertanyaan kita itu ditanyakan lagi. Jadi pertanyaannya tuh lebih mendetail kemudian. Oke, contohnya salah satunya apa? Misalnya academic challenge saya adalah waktu itu mempunyai limit resource untuk kuliah seperti tidak punya laptop, sementara ada mata kuliah yang mengharuskan menggunakan laptop. Ya, mungkin aplikasi tadi mungkin ya, Iya, butuh laptop ya. butuh laptop. Ya. Nah, kemudian ditanya bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini. Terus saya jawab karena dengan kemampuan skill saya berkomunikasi dengan orang lain, Yang punya laptop ya. ya, saya Oke. bisa mengatasi masalah ini. Oh, terus ditanyain lagi, dengan siapa kamu minjamnya, berapa banyak teman kamu, dan macam-macamnya. Wah, itu mungkin dengan teman satu kelas ya. Iya, waktu itu saya minjamnya bukan ke teman satu kelas, Pak, tapi ke teman dari organisasi lain sih. Oke, jadi walaupun tidak punya laptop, tetap bisa paham dengan program khusus di bidang akuntansi ya. Iya. Oke. Dalam proses wawancara itu, pertanyaan berikutnya apa kira-kira yang lebih detail lagi? Pertanyaan yang lebih detail lagi itu tentang bagaimana bersosialisasi dengan lokal. Oh, dengan teman-teman sekelas ya? Lebih ke bagaimana karena saya di Rusia, bagaimana bersosialisasi dengan orang-orang Rusia itu tersebut. Jadi saya harus cari conduct a research tentang bagaimana orang Rusia itu berinteraksi. Oh, sebelumnya sudah riset tentang Rusia ya? Sudah research. Boleh cerita sedikit Jadi tentang risetnya mengenai Rusia nih? Jadi Apa aja yang diriset? untuk orang Rusia sendiri mereka lebih straightforward gitu dan jarang Oke. basa-basi, To the point ya? to the point. Oke, terus culture-nya apa lagi nih? Culture-nya mereka lebih sering itu lebih sering dekatnya tuh sama teman-teman yang emang udah deket aja. Jadi kalau misalnya untuk sama stranger agak lebih susah approach mereka. Oh gitu ya. Jadi kita sudah kenal sebelumnya ya? Iya. Oke. Wah, nggak susah nanti tuh kalau belum kenal masuk ke negara Rusia. Oh ya, bahasa Rusianya udah bisa belum nih? Ini kan ke Rusia nih, minimal perkenalan nggak dalam diri yang bahasa Rusia? Kebetulan belum belajar. Nanti abis Belum ini belajar. saya Habis ini belajar gitu ya? langsung belajar. Jadi waktu ikut program ISMA di negara lain, ada belajar juga bahasa asingnya, kan harus riset dulu tuh. Oh iya, saya ada research, tapi kalau misalnya kayak di New Zealand kan masih pakai bahasa Inggris ya. Ya, New Zealand ya, pilihan kedua tadi. Dan ketiga, Hungari itu ada bahasanya Oh, sendiri. ketiga yang Hungari ya. Iya. Kalau Hungari udah belajar. Belum juga. Juga yang udah belajar bahasa apa tuh? Dikit-dikit belajar bahasa Spanyol. Oh, Spanyol. Ini pilihan ke berapa Spanyol? Spanyol nggak ada di pilihan. Oh, saya. Spanyol nggak ada pilihan. Justru belajarnya bahasa Spanyol ya. Ya, murni interest saja sih Pak. Oke. Ya, mungkin kedepannya akan harus belajar ya, Iya. minimal survival language Iya, untuk bahasa Rusianya. Kan ejaannya alfabetikalnya beda kan dengan bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, di dalam proses wawancara tadi, kira-kira apa nih saran atau tips yang ingin Alin sampaikan kepada mahasiswa lain yang ingin ikut program ISMA ini? Untuk wawancara sendiri itu pas pertama kita masuk, kalau bisa jangan nervous gitu, kayak santai aja. Karena kalau misalnya kita kelihatan nervous gitu, nanti bakal susah jawabnya. Alin sempat nervous nggak waktu wawancara? Nervous dan dinotis sama interviewernya. Oh ya? Iya. Taunya dari mana tuh? Apakah kelihatan gemetaran?
Saya sendiri nggak tahu lah ya Pak, tapi interviewernya kayak gini, kamu nervous ya? Gak apa-apa, santai aja. Jadi interviewernya baik kok. Oke, jadi mungkin kayak kelihatan agak gugup menjawabnya Iya. sedikit ya. Terus kemudian yang kedua, untuk menjawab tips dan trik untuk menjawab pertanyaan dari interview itu, yang kedua, kalau bisa agak sugarcoat dikit aja, soalnya kamu sedih gitu kan, sugarcoat aja dikit, jadi kayak nggak selalu kelihatan kalau kamu tuh sedih-sedih banget, jadi kayak Ya, positif di vibes. balik kesedihan kita masih bisa mengantisipasinya dengan situasi lain sehingga kesedihan tadi tidak berlarut-larut ya. Iya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga itu, ketika kamu menjawab sesuatu, selipkan sesekali untuk skill yang kamu miliki. Misal, walaupun saya merantau, tapi dengan kemampuan skill adaptable saya bisa melaksanakan perkuliahan dengan nyaman di Pekanbaru. Ya, minimal kita tidak begitu stuck di suatu situasi tertentu, kita tidak buntu di sana ya. Iya. Kita cari jalan keluarnya. Iya. Oke. Terus perasaan Alin gimana nih setelah mengetahui bisa lolos di Awardi ISMA 2024 nih? Waktu pas awal buka portal itu kan pengumuman, saya awalnya kayak shock gitu, diam. Terus kemudian langsung saya Berasa nggak percaya gitu ya, Iya. lolos ya? karena nggak mungkin, apalagi angin-angin dari Rusia kan nggak nyampe sini. Oh, oke. Iya, paling sampai Ukraina paling ya. Iya. Jadi Oke. kayak nggak mungkin banget ini ke Rusia, bohong lah ini pasti. Kayak, Mungkin salah ketik kali ya. iya, saya sampai nanya teman saya, ini saya beneran ke Rusia gitu kan. Karena saking nggak menyangkanya gitu kalau saya bisa lolos ke Rusia. Terus merasa yakinnya setelah berapa hari? Setelah 2 hari baru saya yakin, oh ini saya beneran ke Rusia. Yang beneran ini ya. Iya, udah mulai untuk predeparturnya. Oke, berarti ada informasi lanjutan. Iya. Semua informasi via website yang pendaftaran di ISMA ya. Iya, Informasi daftar di sana, pengumuman lolosnya juga dikirimkan ke website ya. Akan berangkat di program ISMA ini, apa kira-kira pengalaman yang Alin harapkan nih dengan mengikuti program ISMA ini, dan bagaimana merencanakan serta memanfaatkannya kesempatan yang diberikan ini? Untuk harapan saya di program ISMA ini tentu saja untuk membuka insight baru, membuka horizon baru tentang bagaimana apa sih yang ada di luar dari Indonesia, terlebih karena ini saya aiming ke Rusia, dan juga saya berniat untuk mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke Budaya apa nih yang mau diangkat oleh Alin ke Rusia nih? waktu itu di esai saya bikin tentang film, Pak. Oh, membuat film Iya, tentang? bukan membuat film tapi mengenalkan film-film Indonesia. Oh, mengenalkan film-film Indonesia ke Rusia. Ya, apalagi film-film yang berbau Nusantara itu kan mereka beda culture nih. Ya. Jadi saya ingin mengenalkan. Terus harapannya adalah ISMA juga bisa membantu saya untuk ke future karir kedepannya. Dan saya, karena kebetulan di Rusia saya mengambil course yang related dengan akuntansi, saya harap juga course ini bakal membantu saya kedepannya ketika nanti di dunia karir, Pak. Oh ya, mata kuliah apa kira-kira yang diambil nih? Berapa mata kuliah? Ada 4 mata kuliah. 4 mata kuliah ya. Iya. Boleh disebutkan apa aja mata kuliah yang berhubungan dan yang tidak berhubungan dengan program studinya? Ya, mostly related sama accounting. Mostly related to accounting. Karena dia ada 2 jurusan yang dikasih ke kita, ada jurnalisme sama finansial. Saya ambil mostly ke finansial. Financial, mata kuliah pertama apa tuh? Ada international tax planning. International Tax Planning. Iya. Oke. Terus ada communication in business, Communication in Business. organizational behavior. Organization and Behavior. Iya. Oke. Last. Ada lagi lupa. Satunya lagi lupa, saking senangnya nih ya. Dan setelah lolos nih, berkas apa yang harus kita persiapkan lagi nih kalau udah awardee nih? Kalau untuk udah warning pasti harus nyiapin paspor sama visa sih, Pak. Paspor, Visa. tes narkobanya sebelum atau sesudah wawancara? Untuk tes narkoba itu waktu pas
di rentang wawancara. Oh, dalam rentang wawancara ya. Ada tes kebangsaan juga yang Iya. harus diikuti ya. Iya, tes Itu kebangsaan. kapan tuh? Tes kebangsaan itu setelah kita submit pendaftaran. Nanti ada waktunya Itu sebelum wawancara juga. sebelum wawancara. Sebelum wawancara juga. Sebelum wawancara sesudah submit. Apa tuh yang dites pada tes kebangsaan itu yang diujikan tertulis ya? Iya, tertulis. Ya, oke. Untuk tes kebangsaan sendiri ini lebih kayak bagaimana kita mengambil keputusan yang related sama budaya Indonesia dan kamu sebagai warga negara Indonesia. Jadi seperti bagaimana sih pilihan yang relate sama Pancasila, bagaimana citizen WNI yang baik menurut kamu, dan lebih ke kalau misalnya pelajaran lebih mirip ke PPKN sih Pak. Ke PKN ya. Mungkin katanya ketika berangkat ke luar negeri mau balik lagi nggak ke Indonesia nih? Pasti balik sih Pak. Pasti balik ya. Nggak cari calon pacar orang bule aja, orang Rusia nih. Nggak takut Pak. Takut ya. Mana tahu ingin perbaikan keturunan kan? Yang lokal-lokal. Lokal-lokal aja ya. Oke, seleranya bukan selera bule nih kayaknya nih. Dan kapan jadwal keberangkatan ini untuk berangkat kalau sudah lolos? Apakah langsung berangkat atau menunggu dulu ini ya persyaratan administrasinya? Kalau setelah lolos nggak langsung berangkat, tapi ada namanya pre-departure. Jadi kayak kita belajar dulu tentang universitas yang kita tuju, terus juga persiapan dokumen, kayak visa. Untuk urus visa kan agak ribet ya Pak. Terus persiapan visa, kemudian juga nanti ada challenges yang dikasih tahu sejak di sini yang akan kita lakukan di Rusia, seperti misalnya hari batik. Jadi kita nanti harus pakai pakai baju batik di hari itu di universitas yang kita tuju. Kemudian untuk berangkatnya sendiri itu masih ada waktu untuk berangkat sekitar 6 bulan. Jadi nanti saya berangkat di awal September. Oh, September ya. Kuliahnya selama 6 bulan ya. Kurang lebih. Saya kurang lebih 5 bulan. Oh, 5 bulan ya. Balik Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, baliknya Februari. akhir Januari. Oh, akhir Januari ya. Wah, sempat tahun baru di Rusia dong berarti. Iya. Oke. Dan tanggapan keluarga gimana nih ketika tahu sudah lolos di ikut program ISMA? Karena awalnya saya nggak ngasih tahu keluarga. Waktu mendaftar? Iya. Nggak ngasih tahu? Nggak, tapi- Oh, diam-diam aja ya? Iya. Oke, terus? Tapi saya ada kasihin, misal ke ayah saya, kalau misalnya saya lolos pertukaran pelajar ke luar negeri, boleh nggak? Terus kebetulan orang tua mendukung kan, ya udah boleh aja. Papa nih, Iya. panggil apa nih? Papa, Papa. ayah? Oh, panggil papa. Papa Terus? mendukung, ngasih lampu hijau, jadi saya daftar. Oke, mama gimana tuh? Mama ikut papa sih. Oh, oke. Jadi waktu pas pendaftaran itu kan butuh surat pernyataan orang tua. Ya. Nah, itu saya kasih tahu dikit-dikit, ini pertukaran pelajar. Bukan dikit-dikit lagi tuh, harus sudah dikasih tahu full tuh berangkat ini ditanggung siapa Iya, biayanya. itu saya kasih tahu. Oke. Tapi saya bilang jangan terlalu berharap karena takutnya nanti kecewa kan. Oh, Tapi waktu pas alhamdulillah lolos ke tahap interview baru saya langsung kasih tahu saya oh pas di tahap interviewnya. iya, saya Oke. ngambil di sini untuk selama sekian ini saya lebih rincikan lagi. Baru nanti di pas kemarin pembukaan portal saya kasih tahu, barulah orang tua bahagia. Wah, oh senang kali itu ya, anaknya lulus ini ya program ISMA ya. Iya. Terus persiapannya apa nih untuk berangkat ke luar negeri nih? Persiapannya untuk berangkat ke luar negeri, Yang selain dari urusan administrasi tadi ya, saya mau belajar bahasa Rusia dulu. bahasa Rusia dulu ya. Nanti kan susah kalau ngomong di sana. Oke. Tapi mungkin bisa berbahasa Inggris juga kali ya. Bahasa Inggris termasuk juga bahasa internasional ya. Kita nggak tahu nih. Nah, saya juga belum pernah ke Rusia nih. Jadi persiapan bahasa Rusia. Kemudian rencana saya juga mau cari teman yang emang penduduk asli Rusia gitu. Jadi bisa kita share tahu kayak gimana sih yang orang-orang di Rusia itu dan sebagainya. Oke. Nih kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan nih sebagai penutup?
saya mau berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, terutama Kaprodi Akuntansi, Pak Dr. Rosuli MSI, kemudian ada Pak Kajur Akuntansi, Pak Dr. Adus M. Rinaldi, dan Bu Dekan, Bu Dr. Alfi Purwanti, dan juga ada Bu Rektor, Profesor Sri Indarti, kemudian dari pihak UI, Nurs Yutriana Amir PhD, dan Deputi UI Pak Hendra Taufik MSc, dan juga staf UI Bang Auzi dan Kadila, dan juga dosen-dosen yang membantu saya, Pak Dr. Andes Haryadi MBA, Pak Nanda Fitrumila MBA, dan juga Mela Faria MAK. Oke. Dan juga teman-teman yang telah membantu saya, terutama Asya Aulia, karena dia yang menemani saya dari awal bikin akun di ISMA sampai Siapa bestinya? Asya Aulia. Asya ya. Oh, yang sama-sama berangkat ISMA ini ya? Iya, saya ke Rusia, dia ke Jepang. Dia ke Jepang ya. Wah, pingin jalan-jalan kan nanti itu dari Rusia mau ke Jepang atau Jepang mau ke Rusia? Pengennya segitu Pak, tapi kan nggak ada dananya ya. Ini aja dibayarin negara. Oke, ya mungkin sekitar Rusia aja kali Iya, ya. sekitar Rusia. Oke. Baik, terima kasih Alin sudah datang dari Puikes Your Future Start Here, dan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin nanti kita tunggu pengalamannya setelah kembali ya dari Rusia ya, dengan segudang pengalaman menarik nih. Dan terima kasih sudah hadir di podcast kita. Dan sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Alin yang sudah bersedia hadir di Puikes. Mudah-mudahan nanti mendapatkan pengalaman yang berharga selama di luar negeri, dan kita tunggu nanti pengalamannya setelah pulang kembali ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Riau. Jangan takut ke luar negeri. Dan kalaupun Anda belum lolos pada kesempatan pertama di semester 4, Anda silakan coba lagi di semester 6. Dan saya Hendra Taufik undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.